belokkan lagi. Iya. Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2. Jadi sobat Indi, sekitar 8 bulanan yang lalu saya membuat vlog tentang Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x4. Itu tipe tertinggi. Nah, kali ini saya akan membuat vlog tentang tipe 2 tingkat di bawahnya, yaitu New Pajero Sport Dakar 4x2. Tapi saya tidak akan terlalu detail ya, karena sebelumnya sudah ada ulasannya, ada banyak kesamaan. New Pajero ini terlihat lebih kotak, kap mesinnya terlihat lebih tinggi, dan ini membuatnya semakin gagah, terlihat lebih berkarakter sebagai sebuah medium SUV. Grillnya, lampunya sama, lampu DRL, lampu proyektor LED, di bawahnya lampunya sama. Ini yang paling atas ini lampu sen, yang tengah ini cornering light, yang bawah itu fog lamp. Yang di sini juga tidak ada kamera 360, itu nggak ada. Kalau yang tipe di atasnya itu di sini ada radar, dan ini logonya itu ditutup oleh cover. Kalau yang ini biasa aja. Memang fitur itu ya menyenangkan ya, cukup membantu, membuat nyaman gitu. Tapi dengan harga yang berbeda cukup jauh, orang banyak memilih tipe ini. Kenapa? Karena modelnya sama, gagahnya sama, gengsinya sama. Soal fitur ya itu tidak terlalu penting lah bagi sebagian orang. Mesinnya sama, tapi kita intip aja lah ya. Ini mesin sama dengan dua tipe yang di atasnya, seperti yang pernah saya ulas sebelumnya. Mesin 4N15 2442 cc turbo, powernya 178 horsepower, dan torsinya 430 Nm pada 2500 rpm. Jadi di putaran bawah itu udah tercapai itu torsi maksimalnya. Ini tentunya penggeraknya roda belakang karena di 4x2. Transmisinya itu otomatis 8 percepatan. Nah, kita lihat rodanya. Rodanya itu sama, menggunakan ring 18 dengan profil ban 265/60. Roda besar ini mampu mengimbangi bodi yang besar sehingga membuatnya semakin gagah, dan lebih gagah lagi karena velgnya sudah two-tone. Ini modelnya seperti apa ya? Seperti lempak. Lempak itu alat pertanian seperti skop itulah. Untuk sistem pengereman ini juga sudah sangat lengkap. Ada ABS, ada EBD, ada brake assist. Dari depan ini gagah, dari samping itu juga gagah. Ini ada list chrome bagian bawah saja hingga ke belakang. Ini keren. Ada push step di sini untuk mempermudah kalau kita naik karena ini bodinya cukup tinggi. Nah, roda belakang juga nggak kalah kerennya. Kalau dibandingkan dengan All New Pajero Sport atau yang pre-facelift ya, ini kurang lebih sama lah. Bedanya itu di lampu sini. Lampunya sedikit kepotong di sini. Motif lampunya juga agak sedikit beda, dan ini sudah LED semua kecuali yang lampu sen. Dan spoiler di sini, kaca belakangnya ada defogger, ada wiper, ada tulisan Dakar di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah Dakar biasa, Dakar 4x2. Sensor parkirnya juga sama, ada 4. Bumper belakangnya ini juga agak miring, sama seperti depan. Bumper depan juga agak miring. Ini untuk memudahkan atau untuk menghindari nyangkut ketika melewati lubang ataupun jalanan yang tidak rata. Nah, perbedaan dengan tipe di atasnya, dengan Dakar 4x2 Ultimate dan Dakar 4x4, itu ada di sini, pintu bagasinya. Ini belum power back door, belum ada kick sensor. Kalau membukanya seperti ini, tapi nggak terlalu berat karena ini pegasnya ini cukup bagus. Bagasinya ini sama dengan tipe yang di atasnya yang pernah saya bikin vlognya ketika itu. KB-nya juga sama, tapi saya cerita sedikit aja. Ini ada kompartemen penyimpanan di sini, ya lumayan lah. Jadi kalau mau naruh barang-barang kecil bisa di sini. Nah, kalau kita butuh ruang bagasi yang lebih luas lagi, karena misalkan bawa barang yang cukup besar, kita bisa melipatnya, dan ini rata lantai. Kita lipat ya, kita tarik yang tuas sebelah sini dulu. Ini untuk melipat bantalan atau jok yang bagian bawah. Nah, dia melipat, baru yang sebelah sini kita lipat. Nah, ini rata lantai. Kalau masih kurang lagi, yang di tengah itu juga bisa dilipat. Kita contohkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, yang sini ini bisa dilipat seperti ini. Jadi ini cukup rata lantai. Akan mendapatkan space bagasi yang sangat lebar, sangat luas. Ini sangat fleksibel
lebih oke dibandingkan Fortuner. Jok baris kedua ini bisa menampung 3 penumpang, tapi yang baris ke tengah ini atau penumpang ketiga ini tidak ada headrestnya. Dan ini kalau misalkan nggak ada penumpang, ini bisa jadikan armrest, ada cup holdernya, tapi harus ditarik bukan dipencet. Nah, sedangkan untuk fitur atau fasilitas lainnya untuk kenyamanan itu di sini ada AC, AC-nya dekat banget dengan kepala. Bagi sebagian orang ini akan tidak nyaman karena langsung nyembur kena kepala gitu kan. Di sini ada lampu kabin dan ini pengatur AC di bagian belakang. Oh ya, New Pajero Sport ini memiliki 7 airbag, 5 di depan, 2 di belakang sini. Untuk penyimpanan ada kantong di sini. Di sini juga ada penyimpanan kecil di armrest samping ini. Ada buat cup holder dan penyimpanan kecil juga di door trimnya. Dan di sini juga ada power outlet. Power outletnya ini ada 3, yang 2 itu USB untuk HP dan lain-lain. Sedangkan yang 1 ini colokan listrik. Jadi kalau bawa semacam laptop ataupun barang-barang elektronik lainnya, ini bisa digunakan. Sedangkan untuk jok belakang itu sama persis dengan tipe-tipe lainnya. Nah ini dia, untuk bukanya lewat sini, ini one tumble dan joknya seperti itu. Untuk penyimpanan di sini ada 2 cup holder, ada power outlet juga di samping sini, ada ventilasi AC juga di sini, jadi nggak khawatir kepanasan. Kabin depannya ini keren menurut saya, terlihat mewah tapi tetap berkarakter gitu, sebagai sebuah SUV tentunya. Ini kita nyalain aja. Nah ini kalau kita nyalain, kita disambut dengan panel display atau cluster instrumen yang keren sekali. Ini salah satu perbedaan utama antara New Pajero Sport ini dengan All New Pajero Sport atau Pajero Sport sebelumnya. Dan ini bisa diubah-ubah tampilannya. Ini ada tiga jenis, tergantung Anda suka yang mana. Nah ini dia. Tergantung Anda sukanya yang mana gitu. Dan ini pengaturan cukup lengkap, tapi saya tidak akan cerita terlalu banyak. Kalau Anda pengen lebih detail, Anda bisa nonton vlog saya sebelumnya yang New Pajero Sport Dakar 4x4. Nah kalau kita ngomong setirnya ini sudah dilapis dengan kulis, ini sudah tilt dan teleskopik. Ini kalau di menunya ini, kalau yang sebelah kiri ini untuk pengatur instrumen meter yang ada di sini. Nah untuk audio atau audio control switchnya ini ada di sebelah sini. Ini terhubung dengan head unit 8 inci. Nah sebelah kanan ini pengatur cruise control. Bedanya kalau yang Dakar 4x2 ini tidak ada adaptive cruise control. Kalau yang Ultimate dan Dakar 4x4 itu sudah adaptive cruise control. Di sini ada pedal shift, lampunya belum auto, wipernya belum auto. Untuk pengaturan power window, yang auto itu hanya di sisi driver, jalan itu manual biasa. Ini untuk pengaturan pintu lock dan unlock. Dan di sebelah sini pengatur spion bisa dilipat juga. Ini ada fitur ultrasonic mist acceleration mitigation system. Nah ini ada sensor parkir, ada traction control. Kalau yang tipe di atasnya itu sudah ada forward collision mitigation system. Nah untuk joknya ini nyaman, berlapis kulit. Ini bisa menopang badan saya dengan sangat nyaman. Tapi ini agak sempit ya. Kalau badan Anda ini agak lebar, tentu akan sedikit mengganjal mungkin bagian samping-sampingnya. Nah joknya ini juga udah elektronik dengan 8 arah pengaturan. Head unit seperti ini 8 inci, berbeda dengan tipe di atasnya, tapi ini cukup lengkap. Ada M-Connect, M-Lifestyle Mobile Link, ada radio, pengaturan telepon, media. Di sini kalau yang tipe di atasnya itu ada pembuka power backdoor. Kalau di sini nggak ada karena belum menggunakan power backdoor. AC-nya udah auto climate control, dual zone, pengaturannya juga cukup lengkap. Di bawahnya ada power outlet untuk USB dan power outlet yang harus menggunakan adapter. Tempat penyimpanan di sini ya cukup lah untuk barang-barang kecil, untuk HP dan lain-lain, untuk dompet. Transmisinya seperti yang saya bilang tadi, 8 percepatan otomatis. Di sini tempat penyimpanan juga. Kalau yang berkali 4 itu di sini ada tombol Super 4-wheel drive select. Kalau sini dijadikan tempat penyimpanan, dan ini sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan auto hold. Nah di belakang ini ada penyimpanan minuman. Di sini juga ada penyimpanan cukup besar. Ada tatakannya juga. Untuk penyimpanan di pintu juga ada di bagian bawah ini untuk cup holder dan untuk barang-barang lainnya. Di sini di samping paha sisi dalam driver ataupun sisi dalamnya penumpang itu ada penyimpanan juga. Ini cukup besar juga, fungsional.
Dan di sini ada glove boxnya, udah soft opening dan cukup besar. Dashboardnya ini masih plastik, tapi ini bahannya oke lah. Untuk sun visor ini sudah ada lampu, ada cermin tentunya, sama di sini juga sama, ada lampu dan cermin. Ini ada lampu cabinnya seperti ini, masih bohlam biasa. Nah ini kerennya lagi, ini sudah ada sunroof. Untuk yang tipe 4x2 yang biasa itu ada sunroofnya. Yang Dakar 4x4 itu juga ada sunroofnya. Tapi untuk tipe yang di antara kedua level ini, yaitu 4x2 Ultimate, itu justru nggak ada sunroofnya. Sayang sebenarnya. Untuk penutupnya ini bisa manual bukanya. Oh ya, hal lain yang membedakan antara 4x2 Ultimate dengan yang biasa seperti ini adalah warna joknya. Kalau yang ini warnanya hitam, kalau yang Ultimate itu warnanya beige. Kalau yang Dakar 4x4 itu juga hitam juga, sama seperti ini. Menurut saya sih hitam itu lebih keren dibandingkan beige. Ini untuk suspensinya, itu ya sebagai sebuah SUV tentunya keras, apalagi ini medium SUV yang bodinya cukup besar gitu kan. Harus keras, kalau nggak keras akan limbung. Nah ini lewat polisi tidur cukup keras, tapi kerasnya itu tidak menyiksa ya. Jadi terasa nyaman gitu di badan itu. Nah soal limbung, karena ini bodinya besar, tentu kalau dipakai bermanuver akan ada limbung. Itu hal yang nggak bisa dihindari. Untuk kekedapan kabin ini bisa dibilang cukup kedap. Suara-suara dari luar itu cukup teredam dengan baik. Suara mesin masih masuk karena ini diesel, suaranya kencang. Untuk road noise, walaupun bannya itu kasar gitu ya, karena ini sebuah SUV, tapi gesekan antara ban dengan aspal itu tidak terlalu terdengar. Ini saya melewati underpass. Jalannya banjir. Ini salah satu keunggulan lain menggunakan SUV. Jadi kita tenang aja. Ini ground clearance-nya tinggi, rodanya besar, tinggi. Jadi tuh santai aja tuh. Walaupun bodinya besar dan bermesin diesel, tapi mobil ini cukup menyenangkan untuk dipakai ngebut. Kita bisa mendapatkan kecepatan yang cukup tinggi dengan mengendarai mobil ini. Bahkan respon dari mesinnya itu cukup oke. Begitu gas diinjak, di kick down atau pakai pedal shift ini, wow, itu menyenangkan. Tapi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena mobil ini ukurannya besar. Mobil besar itu ketika kita bermanuver, ketika kita berbelok, nah itu ada energi yang terbuang di belakang. Jadi kayak ngebuang gitu. Itu harus bisa dikendalikan dengan baik dan disesuaikan dengan kemampuan Anda mengemudi. Nah, untuk konsumsi BBM ini juga terbilang cukup irit. Dalam kota itu bisa dapat 12 km per liter. Itu sebuah angka yang cukup oke. Untuk kombinasi dalam kota dan di jalur tol itu lebih bagus lagi, bisa dapat 14-15 km per liter. Nah, apalagi kalau digunakan untuk keluar kota, jauh lebih irit lagi, bisa di atas 16 km per liter. Tapi lagi-lagi konsumsi BBM itu tergantung pada sejumlah hal: kondisi kendaraan, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, serta gaya Anda berkendara. Jadi demikian saja Sobat Indi vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu akan membuat channel ini semakin berkembang, akan menghasilkan video-video yang lebih berkualitas dan bermanfaat, serta tentunya tetap independen. Terima kasih dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.